Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa farmasi Universitas Megareski Makassar pada kesempatan ini akan membahas tentang isolasi dan purifikasi protein. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Hikmah selaku moderator, Nur Khalifah Rahmadani sebagai pemateri, Aulia Rianda sebagai pemateri, Andi Nila Sastrawati sebagai pemateri, dan Alfiani Bakri sebagai pemateri. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada pula yang mengandung unsur sulfur dan fosfor. Sifat-sifat protein yang pertama, mempunyai titik lebur besar dibandingkan senyawa karboksilat dan amina. Yang kedua, mempunyai momen dipol besar. Yang ketiga, dia bersifat sebagai elektrolit. Yang keempat, bersifat sebagai amfoter. Yang kelima, dalam larutan dapat membentuk ion Swisser. Yang keenam yaitu mempunyai kurva titrasi yang khas, dan yang terakhir yaitu mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada asam amino tidak bermuatan. Isolasi protein. Isolasi protein adalah suatu cara memisahkan protein dari makromolekul yang lain atau memisahkan protein lain yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi protein ada 6. Yang pertama, suhu, pH, radiasi. Yang kedua, ion logam. Yang ketiga, pelarut organik. Yang keempat, enzim-enzim. Yang kelima, perlakuan mekanis. Dan yang terakhir, penambahan garam. Selanjutnya, teknik isolasi protein. Teknik isolasi protein terbagi atas 2, yaitu yang pertama protein ekstraseluler yang merupakan protein yang ditemukan di luar sel. Contohnya adalah protein-protein yang terdapat dalam matriks ekstraseluler seperti kolagen, laminin, dan fibronektin. Adapun tahapannya adalah sentrifugasi, di mana cairan atau media kultur disentrifugasi untuk memisahkan sel-sel atau debris seluler dari supernatan dan pelet. Supernatan adalah bagian cair yang tersisa setelah partikel-partikel padat dipisahkan melalui sentrifugasi, sementara pelet adalah endapan padatan yang terbentuk di dasar tabung sentrifugasi. Selanjutnya yang kedua adalah protein intraseluler. Protein ini merupakan protein yang terdapat di dalam sel. Contohnya adalah seperti enzim, protein struktural, dan faktor transkripsi. Adapun tahapannya, yang pertama adalah cuci jaringan atau sel dengan menggunakan buffer. Nah, tahap ini penting untuk menghilangkan kontaminan eksternal seperti media pertumbuhan, serum, dan komponen seluler yang tidak diperlukan lainnya. Kemudian yang kedua ada lisis sel. Setelah pencucian, selanjutnya adalah tahap lisis sel. Lisis sel ini adalah proses pemecahan membran sel untuk membebaskan semua komponen intraseluler termasuk protein. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah untuk membebaskan protein dari sel sehingga dapat diisolasi dan dianalisis lebih lanjut. Setelah tahap lisis sel, biasanya dilanjutkan dengan isolasi protein menggunakan teknik-teknik seperti sentrifugasi untuk memisahkan debris sel atau pelet dari supernatan yang mengandung protein larut. Protein yang terisolasi kemudian dipurifikasi lebih lanjut atau dianalisis menggunakan metode-metode biokimia atau biologi molekuler lainnya. Selanjutnya adalah teknik purifikasi protein. Purifikasi protein merupakan proses pemurnian lebih lanjut dari protein yang telah diisolasi untuk menghasilkan sampel protein tunggal yang murni. Yang pertama adalah dialisis.
Dialisis merupakan proses yang memisahkan molekul berdasarkan ukurannya melalui membran semi-permeabel dengan diameter pori-pori lebih kecil daripada dimensi makromolekuler. Contohnya air, garam, fragmen protein, serta molekul lain yang lebih kecil daripada lubang pori maka akan lolos, sedangkan protein yang berukuran besar akan menetap. Teknik yang kedua adalah teknik kromatografi, di mana kromatografi terbagi menjadi 3, yakni gel filtrasi, yaitu pemisahan berdasarkan ukuran. Kemudian yang kedua, pertukaran ion, yakni pemisahan berdasarkan muatan. Yang ketiga, yaitu afinitas, pemisahan berdasarkan interaksi ikatan biologis. Teknik yang ketiga yakni gel elektroforesis, di mana pemisahan berdasarkan pada berat molekul. Teknik yang keempat yakni isoelectric focusing, di mana protein memiliki titik isoelektrik yang berbeda. Gel disiapkan dengan gradien pH sejajar dengan gradien medan listrik. Teknik yang kelima yakni elektroforesis 2 dimensi. 2 dimensi yang dialiri dengan arus listrik. Dimensi pertama yakni isoelectric focusing dan dimensi kedua yakni gel elektroforesis. Itulah tadi materi singkat tentang isolasi dan purifikasi protein dari kelompok 7. Jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Untuk yang terakhir, sebuah kutipan dari Firsa Besari, beradaptasilah, hidup ini keras, buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, sedangkan pecundang lebih nyaman tetap di posisi yang jatuh. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.